Udah. Stop. Halo teman-teman. Lucu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coba Dulu Baru Tahu. Nah, yang ada di depan teman-teman ini adalah speaker yang kecil, kotak ya, tapi punya dua mic. Nah, jarang-jarang kan ada speaker. Biasanya kan cuma speaker doang ya. Nah, ini ada mic-nya dua lagi. Nah, untuk kualitasnya gimana? Untuk kualitas suaranya juga gimana ya? Nah, kita akan coba hari ini. Ini udah beberapa bulan yang lalu saya beli, tapi biasalah nyobain produk-produk yang udah dipakai beberapa bulan ya. Jadi untuk kualitasnya, terus untuk keawetan baterainya, juga keawetan barangnya sendiri itu gimana, biar tahu kan. Biasanya kan kalau unboxing doang belum dipakai atau pas dipakai di unboxing kan biasanya tetap bagus ya karena baru. Nah ini karena kita beda, nah kita akan mencoba produk setelah kita gunakan beberapa bulan. Nah oke ya, ini speaker bentuknya kotak ini ya. Nah ini speakernya sayangnya cuma 4 inch ya, kecil. Apakah bisa ngebas ya, nanti kita coba dengerin bareng-bareng ya. Dan ini ada tombolnya, ada beberapa tombol ini, ada 8 tombol, ada macam-macam ya. Ada untuk on off, ada mode untuk mempercepat atau memperlambat atau membalikan lagu ya ke lagu sebelumnya. Ini juga untuk mengecilkan dan membesarkan suara. Terus ada tune, reverb, echo. Nah ini kan ada echo-nya ya. Jadi untuk karaoke keren lah. Bisa di setel-setel gitu. Biasanya kan echo-nya nggak bisa di setel dan suaranya echo-nya terlalu gede ya. Jadi untuk karaoke ya kurang asik, kurang enak suaranya ya. Tapi kalau ini udah komplit. Dan juga ada vocal cut. Nah, dan ini ada tempat mic-nya. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana, kita nggak usah ribet bawa-bawa mic-nya ya. Atau mic-nya terpisah, kadang suka ketinggalan ya kalau misalnya nggak ada tempatnya kayak gini. Nah ini ada tempatnya, dua lagi. Nah mic-nya kecil ya. Ini mic-nya kecil. Oh ya, ini ada untuk aux, ada lubang aux ya. Terus ada USB, ada lubang untuk micro SD, dan satunya lagi untuk charger ya. Ini Type C. Dan ini bukan plastik ya, yang sebelah sininya ya. Ini bukan plastik, tapi semacam aluminium ya. Jadi bisa melindungi speakernya itu sendiri ya. Yang saya beli itu mereknya Toya ya, tapi kalau ini kok yang datang YS nggak tahu, tapi kayaknya produknya sama aja ya. Ini di harga 180 ribuan, kalau nggak salah lebih tepatnya 187 ya, pokoknya 200 ke bawah lah. Dan ini mic-nya itu ada beberapa tombol ya. Ini yang paling bawah untuk on off-nya, terus atasnya untuk volume, untuk mengecilkan ya, yang atasnya lagi untuk naikin, dan yang atasnya lagi untuk memindah suara ya, suara kita mau kayak suara tikus atau suara Tom and Jerry itu, atau ya nanti kita coba. Nah ini cara menyalakannya ada di ini tombol kanan sendiri bagian, kalau di depan teman-teman bagian kiri ya. Nah SD card mode. Ini SD cardnya udah saya pasang, saya lepas dulu ya. Nah ini kalau dilepas udah otomatis Bluetooth, mode Bluetooth. Connected. Nah ini sudah terkoneksi. Nah ini di HP sudah mentok ya ini ya. Nah tapi yang sini belum mentok. Coba kita naikkan volume. Nah ini udah maksimum. Kita cepetin ya. Nah, ini suaranya apa? Kita kecilin dikit aja biar
lebih enak. Kalau terlalu keras kurang nyaman ya. Nah, ini kan bisa dengerin kan suaranya snare atau tak tak itu kan, nah agak ngebas ya. Kita cari lagu yang lain. Kita dengerin lagu lain, nanti kita potong-potong ya lagunya biar biar teman-teman bisa membedakan antara satu lagu dengan lagu yang lain ya. Oh iya, kita belum coba mic-nya ya. Nah, ini mic-nya kita nyalain dulu, pencet tombol bawah. Nah, cek. Nah, ini echo-nya ada suara echo-nya ya. Kita coba pencet echo-nya. Nah, ini lebih tinggi lagi ya echo-nya ya. Kita pencet sekali lagi. Nah, ini yang mode ketiga echo-nya lebih jelas echo-nya ya. Terus kita pencet sekali lagi. Halo, cek. Nah, ini yang tanpa echo. Halo, cek tes. Nah, ini suaranya kalau untuk karaoke bagus ya ini ya. Walaupun kecil kayak gini, tapi biasanya kan kalau mic speaker yang kayak gini, yang murah-murah kayak gini, echo-nya itu nggak bisa di setel ya, jadi echo-nya terus gede banget, tinggi banget echo-nya, jadi suaranya itu perlahan jadi nggak enak ya. Tapi kalau ini bisa di setting dan enak lah. Coba kita satu lagu ya, nggak satu lagu, nggak nanti teman-teman pingsan ya dengar suara saya. Nah, ini kita coba karaoke bentar aja ya, lagunya Ipang ya. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku. Jumpamu pertama kali yang pernah terucap untuk satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Udah. Stop. Udah. Nah, udah ya, kira-kira seperti itu. Atau kita mungkin coba lagu yang agak ada cut. Udah. Nah, seperti itu ya untuk karaoke-nya. Dan kita coba lagi untuk suaranya. Ini suara normal ya. Ini ada, nah, suaranya seperti ini. Dengar. Suaranya seperti ini. Ini kita pencet lagi. Halo. Lucu ya. Halo. Nah, ini kita coba pencet sekali lagi. Ini model apa ya? Ya. Hai, halo teman-teman. Lucu kan? Lucu. Nah, ini cocok banget buat adik-adik kecil yang buat belajar karaoke atau lucu-lucuan ya. Ini keren banget ya. Kita Monsters. ini monster. Wah, nama saya Mawar.
Saya melakukan ini dengan terpaksa. Kita coba pencet sekali lagi. Normal. Normal. Nah, ini untuk normal ya. Dan ini untuk mic-nya ada tombol-tombol seperti ini ya, mode-mode seperti ini. Dan di speakernya juga ada tombol yang lain. Kita coba ya. Nah, ini mic-nya saya matiin dulu ya. Dan ini ada tombol untuk suaranya ya. Kalau vocal out gimana ya? Bentar. Kalau udah mulai nyanyi, mbaknya, ayo mbak nyanyi. Nah, ini kita cut vokalnya gimana? Original singing. Suara vokalnya agak nggak jelas ya, atau dikompres gitu ya. Jadi kalau untuk karaoke yang nggak tersedia itu bisa dimatiin vokalnya seperti ini. Tapi suaranya kurang nyaman ya, agak jelek ya. Eliminate the original song. Nah, ini original songnya kayak gini. Original singing. Oh ya, sama seperti tadi ya. The original song. Kalau ini ada reverb ya. Male voice. Untuk ini tune-nya saya ganti ya, tombol tune. Female voice. Sama aja ya kalau untuk AI. Karena untuk AI itu suaranya nggak bisa apa ya, kayak nyatu langsung gitu ya, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi untuk mencoba tune atau reverb ini kurang ya, nggak bisa ya. Nah, ini cocok banget buat di mobil juga, bisa keren ya. Misalnya teman-teman udah ada audio yang jedak-jeduk ya, tapi kan kadang-kadang capek ya telinganya, kepengen yang agak slow gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang audionya rusak. Nah, ini cocok banget, ringkas, suaranya ada bassnya, bisa karaoke, ada 2 mic. Nah, buat dibawa kemana-mana itu enak banget. Nah, ini ada charger Type C ya, jadi kebanyakan sekarang Type C ya untuk chargernya, jadi lebih enak aja, gampang dicari. Terus untuk kelebihannya itu yang pertama, suaranya bassnya dapet ya, bassnya dapet, enak, dan suara kencengnya walaupun nggak kenceng banget ya, tapi cukup ya kalau misalnya didengar di satu ruangan atau satu ruangan yang agak gede itu udah cukup. Apalagi di dalam mobil ya. Nah, itu lebih sempit ya, jadi lebih terasa ya. Nah, terus kelebihan yang kedua adalah ada mic-nya 2 lagi, double ya. Jadi nilai plus ya. Biasanya kalau misalnya speaker gini kan, speaker karaoke kan cuma satu ya, satu aja kadang ada yang kabel ya, tapi ini 2 mic wireless. Gimana nggak keren coba dengan harga segitu ya. Nah, nggak cuma itu, di sini ada tombol-tombolnya, dan ini nggak pakai baterai yang dilepas itu ya, bukan pakai baterai yang diganti-ganti itu ya, tapi ini langsung baterai tanam dan bisa di charge. Nah, ini sangat komplit, sangat keren banget ya untuk ukuran speaker seperti ini ya. Kadang di harga 500-an nggak dapat dengan fitur yang seperti ini. Ingat ya, dengan di harga 500-an kadang nggak dapat fitur seperti ini. Misalnya 2 mic wireless yang ada tombol-tombolnya seperti ini ya. Nah, itu kelebihan yang sangat mencolok ya. Terus desainnya itu kotak banget ya. Jadi ringkas dibawa kemana-mana. Ini ada tempat mic-nya juga ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau mic-nya ketinggalan ya. Kalau misalnya mau dibawa kemana, dibawa ke arisan atau dibawa camping ya. Ini kalau camping di pegunungan jangan ya. Karena kita kalau camping di gunung itu nyari tenang ya, bukan nyari berisik ya. Nah, mungkin kalau misalnya lagi di acara di pinggir pantai lah atau apa gitu ya, buat acara-acara atau kopdar lah, nah kita butuh mic atau butuh suara yang agak keras. Nah, ini sangat cocok, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini
baterainya lumayan ya. Untuk ketiga, baterai juga menurut saya awet ya, karena saya belum pernah memakai lebih dari 1 jam ya, tapi selama 1 jam lebih sedikit lah itu belum habis ya untuk karaoke ya, adalah karaoke. Dan kalau suaranya sih nggak pol ya, tapi ya mungkin tengah naik dikit ya, walaupun nggak pol tapi udah cukup keras. Nah biasanya baterai itu cepat habis apa enggak tergantung suaranya dari speakernya ya, keras atau enggak. Nah ini cukup awet menurut saya. Kalau di tulisannya sih di kardusnya berapa ya ini ya, ini nggak ada tulisannya ya. Ini nggak tahu ini bajakan atau apa, tapi menurut saya kualitasnya juga cukup bagus ini ya. Misalnya beli seperti saya ya, itu mereknya apa namanya, Toya ya, saya pesennya Toya yang datang seperti ini, YS203, nggak masalah karena suaranya juga sama ya, harganya juga segitu ya. Mungkin satu produk satu pabrik, tapi cuma beda apa namanya, beda nama ya, seperti itu. Tapi secara spesifikasi dan dalam-dalamnya itu sama, cuma beda nama aja. Itu tadi kelebihan ketiga ya. Kelebihan keempat apa ya? Nah ini ada banyak tombol seperti ini ya. Nah ini ada tombol tone, reverb, echo. Nah echo atau echo ya, itu vocal cut. Nah ini juga salah satu nilai plus untuk karaoke. Nah kalau saya untuk karaoke itu yang penting itu bisa setting echo, karena kalau bawaan karaoke, speaker karaoke, echo-nya itu jelek banget ya, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi walaupun suaranya bagus tapi echo-nya terlalu tinggi, itu jadi suaranya nggak jelas, terus kehilangan suara aslinya ya, nilai apa, jiwa atau soul-nya itu malah jadi berubah ya, soul dari lagu itu sendiri, atau merusak lagu ya. Jadi kalau echo tipis-tipis saja atau bisa disetting seperti ini lebih oke ya. Kalau saya kurang suka dengan echo yang dibawain untuk speaker gini ya, kecuali echo yang untuk apa, panggung-panggung gede ya, itu bagus, ada delaynya juga bagus, nggak asal ya. Nah kalau ini bisa disetting. Nah ini nilai plus ya, ini kelebihan keempat. Kelebihan kelima ya, tadi 4 ada tombol-tombolnya seperti ini ya. Nah ini kelebihan kelima. Dan kelebihan keenam hampir sama ya seperti speaker-speaker yang lain, ada aux-nya juga, ada micro SD atau USB juga ada, dan untuk chargernya Type C. Terus nah ini bahannya ya, untuk yang keenam bahannya ini cukup kuat. Ini pernah saya lubangi untuk saya pasang di mobil ya. Nah ini biar nancep anteng gitu ya, biar diem di tempat. Nah ini saya lubangi pakai baut ya. Nah ini saya pasang di mobil, dan lumayan di mobil, nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan lah untuk speaker yang segini. Dan apa ya kelebihannya ya, kayaknya itu aja ya. Tapi kelebihannya kelebihan plus ya, bukan kelebihan cuma sekedar oh ini lebihnya kayak gini, tapi ada lebih plus. Nah seperti mic-nya ada 2, mic-nya wireless, terus mic-nya ada mode-modenya. Nah seperti itu ya, ada plusnya juga. Nah untuk kelebihan, untuk kekurangannya ya, dengan modelnya seperti ini ya, menurut saya modelnya ya biasa aja ya, modelnya kurang keren kalau menurut saya. Walaupun ini udah ada wadah mic-nya atau tempat mic-nya, tapi modelnya terlalu biasa, yang ngotak ya, klasik banget ya. Nah bentuknya seperti ini, walaupun kayaknya tetap kokoh ya. Terus ini
logam bukan plastik ya, untuk pelindung speakernya. Terus kekurangan yang kedua itu speakernya kecil ya, cuma 4 inch. Jadi kalau misalnya 4 inch dengan kita pengen bass yang lebih itu ngimpi ya. Jadi kalau misalnya speaker 4 in cuma buat ngebass atau dorong bassnya itu bakal ya seperti itu, nggak bisa dengan dibandingkan dengan ukuran yang lebih gede akan beda ya. Walaupun ini udah ada super bassnya ya, cukup ngebass. Nah, kekurangannya juga dengan speaker kecil dan ngebass seperti ini, suaranya bassnya cenderung dipaksa ya. Jadi untuk treble, middle, dan bassnya itu nggak terpisah. Jadi seperti nyatu aja ya. Jadi telinga kita itu bassnya tetap kecampur ya. Walaupun seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk snare-nya itu ada bassnya. Biasanya kan tak dung gitu ya. Nah ini tag-nya ada suara bassnya. Nah mungkin teman-teman tadi ngamati ya, atau teman-teman bisa ngamati sendiri suaranya tadi di di musik yang saya play tadi ya. Nah menurut saya ini cukup recommended di harga di bawah 200 ribuan ya. Karena kalau 200 ribuan sekarang buat beli jajan itu dapat apa sih? Nah kalau buat beli ini kita bisa menghibur diri, bisa relax, bisa dengerin musik dibawa kemana-mana, bisa buat arisan, bisa buat macem-macem lah pokoknya, buat bisa camping juga. Nah kalau saya ini buat temen ngoprek ya, suka mobil ya, anak motor atau anak mobil, biasanya bersih-bersih atau benerin apa gitu. Kalau sambil dengerin lagu tambah enak, dengerin lagu sambil ngopi sama sebat ya, wah enak banget. Mungkin itu dulu untuk kekurangan dan kelebihan dari speaker YS203 ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye. Ini kalau suaranya ya seperti saya bilang tadi di awal ya, ini suaranya ngebass bagus, bassnya daripada yang yang speaker seukuran dan setipe ya. Ini bassnya dapet, suaranya juga bagus, enak. Untuk kelebihannya dulu ya, suaranya bagus. Nah